Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu, jangan ceritakan cerita dan sakit pada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Teman-teman, yang lagi heboh saat ini itu adalah ketika Majelis Ulama Indonesia menolak pembangunan patung Soekarno di Jawa Barat. Akhirnya hal ini pun ditanggapin oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim dengan mengutip sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Pak Soekarno saat itu, yaitu kalau jadi Hindu jangan menjadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, dan kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Nah, bagaimana pemaparannya? Kita akan lihat saja video berikut ini. Artinya memang setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, maka sebetulnya musuh kita yang paling berat itu adalah melawan bangsa kita sendiri, berhadapan dengan rakyat kita sendiri. Nah, ini kan perlu dijelaskan pernyataan ini agar tidak ditangkap yang bukan-bukan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dulu di zaman perjuangan kemerdekaan musuh kita tampak, musuh kita itu nyata, Belanda, Jepang, kan begitu. Walaupun banyak juga bangsa Indonesia di zaman itu bermental inlander. Apa itu mental inlander? Mental terjajah. Karena orang Belanda nyebut orang Indonesia ini inlander, Bu. Jadi artinya memang dia justru demi keselamatan dirinya sendiri, dia nyembah-nyembah penjajah gitu. Dia menjilat kepada penjajah dan bahkan rela mengorbankan saudaranya sendiri. Tapi itu nyata, musuh kita nyata, yakni Belanda dan Jepang. Kelihatan, wajahnya saja berbeda, kan begitu. Kebudayaannya pun berbeda. Jadi enak kita mendefinisikan musuh ketika musuh itu zahir di hadapan kita semua. Yang jadi persoalan adalah ketika kita semua sudah merdeka. Saat mengisi kemerdekaan justru orang akan selawanan dengan teman sendiri. Yang tadinya senasib seperjuangan, yang katanya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Tadinya bisa bersama di masa perjuangan, tetapi begitu sudah menikmati kemerdekaan, maka orang menjadi berubah, akan saling tikam satu sama lainnya. Maka ambil contoh saja, ini bentar lagi pemilihan umum legislatif. Biasanya yang tempur itu justru kawan-kawan separtai. Karena dalam satu dapil misalnya yang jadi cuma satu, paling banyak dua. Sedangkan calonnya misalnya ada 10. Itu biasanya, Bu, yang sikut-sikutan, hantem-hanteman, jegal-jegalan, bukan sama beda partai, tapi sesama temannya separtai dewe. Nah, inilah yang dimaksud oleh Bung Karno itu. Betapa kita akan dihadapkan di zaman menikmati kemerdekaan, mengisi kemerdekaan ini, justru kita akan berlawanan dengan kawan sendiri. Dalam bahasa pepatahnya itu menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam, atau bahkan musuh dalam selimut. Kalau kata Ki Hajar Dewantara dulu, ingarso
Sun Tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Itu kan sangat populer. Istilah itu betul-betul menjadi falsafah bangsa Indonesia. Bahkan simbol pendidikan kita tutwuri handayani. Tapi di zaman modern dan kebebasan serta menikmati kemerdekaan ini, itu bisa berubah. Ing ngarso numpuk bondo, ing madya mangan konco, temen diantem temen dimakan, tutwuri golek rai. Sudah punya muka masih cari muka juga. Nah, ini kita akan dihadapkan sedemikian rupa. Makanya ada perlombaan 17-an. Kalau kita lihat Panjat Pinang, walaupun serem untuk orang yang takut ketinggian kayak saya, itu serem. Tapi Panjat Pinang itu kalau personal tidak akan berhasil. Mengapa dia berhasil? Dia satu tim. Dan ingat, jangan hanya membanggakan yang sampai di puncak lalu mereteli hadiah. Yang harus kita lihat itu yang di paling bawah, remek. Mungkin 2 bulan belum sembuh itu tulang kecetitnya itu, Bu. Keinjek-injek sedemikian rupa. Nah, itulah falsafah kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan kita itu begitu. Bahu membahu, tolong menolong. Cuman ada perlombaan berikutnya, lomba balap sepeda. Ketika lomba balap sepeda, orang rebutan duluan. Yang lain akhirnya terbelakang. Di putaran terakhir ada 2 sepeda yang melaju kencang, rebutan ke garis finish. Kompetitor satunya nyenggol sepeda sebelahnya. Hanya sepeda yang disenggol tergelincir, lalu satu orang finish sebagai juara. Apa kata penonton? Kalau dulu di masa perjuangan kemerdekaan kita bisa menang dengan cara bahu membahu, tapi di era sekarang kemenangan itu bisa didapatkan dengan menjegal orang lain. Itu maknanya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bung Karno, musuh paling berat itu adalah rakyat kita sendiri. Apalagi yang bermental inlander tadi itu. Yang kedua, Presiden Soekarno mengatakan kalau jadi Islam tidak harus menjadi Arab. Kalau Hindu tidak harus menjadi India. Kalau Buddha tidak harus menjadi Cina. Kalau Kristen tidak harus menjadi Yahudi. Itu kata Presiden Soekarno. Saya tertarik juga dengan pernyataan itu, karena kadang-kadang kita ini terjebak dengan penampilan. Kecuali ibu-ibu ini nggak kejebak penampilan, yakin saya. Mengapa saya nggak ngelihat ibu-ibu berbusana kayak orang Arab? Karena kalau orang Arab itu hitam semua. Bu Marni baru kerudungnya aja yang hitam, bajunya belum. Hitam semua, pakai niqab. Nah, kalau ibu-ibu ini kok kuning semua, emang Golkar, Bu? Nyai kuning. Oh, mana yang PDI mana? Oh, ya ada yang merah PDI. Moncong putih. Yang bingung yang pink. Pink itu partai apa ya? Bu Haja Pundari. Oh, netral, pantesan pakai yang pink. Jadi di Arab nggak ada yang pakai baju pink perempuan, nggak ada. Baju hijau, baju biru, nggak ada di sana. Perempuan pakai baju putih aja tidak. Orang Arab pakainya hitam semua, warna gelap semua. Nah, itu kan budaya. Artinya benar kalau kata Presiden Soekarno, kalau menjadi Islam tidak mesti jadi Arab kan. Kita bisa pakai sarung, kalau laki-laki kan gaya Indonesia. Bisa pakai baju batik. Kalau koko ini budaya mana, Bu, koko ini? Nah, ini harus saya jelaskan ini. Budaya mana? Bukan, Cina. Namanya aja koko. Namanya aja koko gitu, Bu. Baju koko ini baju Cina. Makanya aslinya koko. Ibu pernah nonton film Jet Li nggak? Nah, baju koko tuh kalau berantem. Kan begitu ya? Jadi benar kalau salah satu jalur masuknya Islam ke Indonesia ini memang jalur Cina juga. Jalur perdagangan kan? Karena memang terlihat dari perpakaian. Pakaian orang Indonesia itu, yang muslim itu rata-rata lebih identik ke Cina. Kalau Pakistan kan bajunya setengah.
sampai lutut ya. Itu gaya Pakistan, gaya India. Tapi kalau gaya Cina ya baju koko. Jadi artinya Islam itu kalau memandang budaya bebas, kan begitu, karena hukum asal budaya, adat istiadat itu mubah, bukan sesuatu yang terlarang. Benar bahwasanya kalau menjadi Islam tidak mesti ke Arab-Araban, kalau menjadi Hindu tidak mesti ke India-Indiaan, karena ada orang jadi bias-bias Arab ya Bu. Kalau penampilannya nggak kayak gaya Arab, nggak Islam misalnya. Nggak boleh kita berpendapat begitu, karena Rasulullah SAW telah menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai, tidak melihat kalian dari penampilan kalian, tidak juga dari jasad fisik kalian, tapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Ini penting. Oke, dan kita tadi sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Dan satu hal yang saya mau ulang kepada kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Soekarno-Hatta. Kalau Anda menjadi orang yang beragama Islam, jangan menjadi orang Arab. Kalau Anda menjadi orang Hindu, janganlah menjadi orang India. Dan kalau Anda menjadi seorang Kristen, janganlah Anda menjadi orang Yahudi. Ya, kita harus menghargai ya bagaimana yang namanya budaya nasional dan juga budaya daerah. Bukan ya terlalu menghargai budaya orang lain, kan begitu ya. Dan sekali lagi ada yang bilang sama saya, orang Kristen itu kan dilarang untuk membuat patung. Jadi makanya juga seharusnya membuat patung Soekarno itu ya memang ya itu percuma gitu ya. Artinya itu hanya ngabisin uang aja. Dia sampaikan bahwa orang Kristen dilarang untuk membuat patung. Saya mau ingatkan, orang Kristen tidak pernah dilarang untuk membuat patung. Yang dilarang itu adalah ketika orang Kristen membuat patung, lalu patung itu disembah dan dimuliakan, diagungkan. Ya, itu yang Tuhan larang. Jadi kalau misalnya ada patung-patung Yesus, patung salib di rumah-rumah orang Kristen atau di gereja-gereja, itu sekali lagi itu hanya sebagai pajangan, sebagai hiasan saja dan bukan untuk disembah. Jadi Tuhan kami tidak pernah melarang kami untuk membuat hal yang sedemikian. Lagian itu hanyalah sebuah hasil daripada karya seni. Oke, jadi para kadrun, ayo gunakan akal sehat. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.